Satria Piningit, Panglima Perang, Pasukan Panji Hitam, dari Timur. Salam Rahayu Trinatra Jaya Sampurna. Salam sejahtera. Salam budaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pemirsa channel Nusantara Raya 313, channel yang membahas hal-hal hakiki di akhir zaman. Semoga kita semua selalu mendapat petunjuk dan lindungan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini channel Nusantara Raya 313 akan membahas Satria Piningit Panglima Perang, Pasukan Panji Hitam dari Timur. Pada Ahad Kliwon, tanggal 25 Desember tahun 2022, pukul 21 WIB, waktu bumi, di Paseban Agung Ujung Nagari, disaksikan alam semesta berikut isinya baik yang dohir ataupun yang goib. Di alam goib dan di alam ruh, para pengagung Paseban Agung Ujung Nagari dan para penghulu akhir zaman, yaitu Baginda Tuan Nabi Isa alaihi salam dan Tuan Al-Imam Mahdi, atas anugerah yang diberikan Gusti Allah pada Satria Piningit, telah dilaksanakan pengangkatan Satria Piningit menjadi Panglima Perang Pasukan Panji Hitam dari Timur. Mari kita lihat bahwa pengangkatan tersebut akan sangat bersesuaian dengan Jongko Joyoboyo di bawah ini. Mungkin pemirsa channel Nusantara Raya 313 bertanya, kenapa Satria Piningit diangkat menjadi Panglima Perang Pasukan Panji Hitam dari Timur? Para pemirsa pasti sudah mengetahuinya, bahwa Satria Piningit mempunyai banyak gelar, salah satunya seperti yang dijelaskan dalam Jongko Joyoboyo, pada bait ke-163, 164, 165. Di mana bait 163 menerangkan, ape para pangeran ing perang, tan pokro anggoning nyandang, ning iya bisa nyembadani ruwet, rentenging wong sak pirang-pirang, sing pada nyembah rekan daplang, Cina eling seseh kali pinangirang, sabda hiya gidrang-gidrang, artinya, bergelar pangeran perang, kelihatan berpakaian kurang pantas, namun dapat mengatasi keruwetan orang banyak, yang menyembah patung, yang membentangkan kedua tangan, Cina ingat suhu-suhu, leluhur dan pesan yang diberi, lalu melompat ketakutan. Bait 164 menerangkan, putra kinasi swargi kang jumeneng ing gunung Lawu, hiya Yai Batara Mukti, hiya Krishna, hiya Heru Mukti, mumpuni sakabhing laku, nugel tanah Jawa kaping pindo, ngerahake jin setan, kumara prewangan, para lelembut ke bawah perintah Saiko Proyo, kinen ambantiu manungso Jawa pada asesanti Trisulaweda, landepe triniji suci, bener, jejek, jujur, kaderekake sabdo palon noyo genggong. Artinya, putra kesayangan almarhum yang bermukim di Gunung Lawu, yaitu Batara Mukti, ya Krishna, ya Heru Mukti, menguasai seluruh ajaran ilmu, memotong tanah Jawa kedua kalinya, mengerahkan jin dan setan, kumara prewangan, dewa perang, panglima perang. Prewangan adalah makhluk goib, makhluk halus, jin dan lain-lain. Seluruh makhluk halus di bawah perintahnya bersatu padu, membantu manusia orang Jawa berpedoman pada Trisulaweda, tajamnya Tritunggal nan suci, benar, tegak lurus dan jujur, didampingi sabdo palon dan noyo genggong. Bait 165 menerangkan, pendak Suramuntapa Kumara, kang wus katon dembus dosane, kadepake ngarsaning sang kuasa, ise timur kaceluk wong tua, paringane Gatot Kaca Sayuta, artinya, tiap bulan surah sambutlah Kumara yang sudah menebus dosa di hadapan Sang Maha Kuasa, masih muda sudah dipanggil orang tua, warisannya Gatot Kaca sejuta. Sebagai panglima perang, dewa perang, perang tanpa bolo, menang rak nyorake, nah itulah benang merahnya, hubungannya, yang terlihat jelas oleh pemirsa Nusantara Raya 313, atas peristiwa pengangkatan ini dengan Jongko Joyoboyo, bahwa Satria Piningit sebagai Panglima Perang atau Panglima Dewa Perang, Kumara, Kartikeya, anak Tuan Mahadewa Siwa,
yang memimpin pasukan para makhluk halus, yang sekarang telah dinobatkan menjadi Panglima Perang Pasukan Panji Hitam dari Timur, di bawah pimpinan Sang Khalifah akhir zaman, yaitu Tuan Al-Imam Mahdi. Satria Piningit, dalam menapaki perjalanan syariatnya sebagai manusia, yang akan melaksanakan tugas sebagai RA Ratu Adil AS kelak di kemudian hari, sampai saat ini, Satria Piningit tetap berjuang, bahu-membahu, di bawah pimpinan Khalifah akhir zaman, Tuan Al-Imam Mahdi, untuk mewujudkan Nusantara Raya menjadi mercusuar dunia, dalam keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran manusia di dunia ini. Untuk pemirsa ketahui, Satria Piningit sudah menerima anugerah gelar RA Ratu Adil AS dan SPR, Satria Pinandito Sinisihan Wahyu. Gelar tersebut dianugerahkan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Ahad Kliwon, 13 Februari 2022 kepada Sang Satria Piningit, di Paseban Agung Ujung Nagari, yang disaksikan alam semesta. Berikut isinya, baik yang dohir maupun yang goib, dan oleh para pengagung Paseban Agung Ujung Nagari, para Sang Hyang dan Hyang, para Nabi Rasul, para Waliullah, Aulia Allah, Syekh Allah, para Raja, para Ratu, para dinasti, para Dewa para Dewi, para Bidadari, malaikat Allah dan kaum mukmini mukminat di bumi Nusantara yang di alam dohir, di bumi Nusantara yang di alam goib dan di bumi Nusantara yang di alam ruh. Para pemirsa Nusantara Raya 313, mungkin bertanya, kenapa pelantikan untuk hal-hal yang sakral, bagi para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti penobatan pelantikan Tuan Al-Imam Mahdi dan Tuan Satria Piningit, selalu di Paseban Agung Ujung Nagari. Agar para pemirsa mengerti dan memahami, akan sedikit kami jelaskan bahwa Paseban Agung Ujung Nagari terdiri dari 1. Pesantren Agung Ujung Nagari, yang melahirkan para Nabi Rasul, para Waliullah, para Aulia Allah, para Syekh Allah. 2. Padepokan Agung Ujung Nagari, yang melahirkan para satria agung di alam semesta jagat raya dan di seluruh lapisan langit bumi, dunia ini, dan adapun bagian-bagian yang lain, tidak bisa disebutkan karena belum mendapat izin dari Sang Khalifah akhir zaman untuk menjelaskannya. Jadi Paseban Agung Ujung Nagari, PAUN, adalah suatu tempat di ujung dunia, tempat berkumpulnya para petugas-petugas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatur dunia ini, yang oleh Kanjeng Rasul disebut Sidratul Al-Muntaha, langit tertinggi yang berada di ujung dunia. Walaupun masih ada langit lagi di atasnya, yang tidak bisa disebutkan di sini, seperti tempatnya Tuan Al-Imam Mahdi, IM, dan Tuan SPR, Satria Pinandito Sinisihan Wahyu, RA Ratu Adil AS. Para pemirsa channel Nusantara Raya 313, tentu sudah bisa merangkainya dari konten-konten sebelumnya, bahwa Tuan Al-Imam Mahdi, IM, dan Tuan SP adalah Ahlul Bait langsung Kanjeng Rasul secara ruhaniyah. Sebagai penutup, dari keterangan-keterangan di atas, dapat disimpulkan hal-hal yang terkait dengan Sang Satria Piningit sebagai berikut. 1. Tuan Satria Piningit telah lebih dahulu diberikan gelar Satria Pinandito Sinisihan Wahyu, atau SPR, yaitu SP yang derajatnya paling tinggi. 2. Tuan Satria Piningit juga diberikan gelar RA Ratu Adil AS. Tuan RA Ratu Adil AS akan bertugas pada saatnya nanti, di masa yang akan datang. 3. Pengangkatan Tuan Satria Piningit sebagai Panglima Perang Pasukan Panji Hitam dari Timur, yang dalam hal ini, Tuan Satria Piningit bekerja bersama Tuan Al-Imam Mahdi, Sang Khalifah akhir zaman. Seperti yang dikatakan para pini sepuh Nusantara sebagai matahari kembar yang turun ke dunia. Sekian penjelasan dari channel Nusantara Raya 313. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa channel Nusantara Raya 313. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Kami ucapkan terima kasih telah menyimaknya. Dan akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Nusantara Raya 313.